Shalom Pak Alek. Shalom Jemaat GB Mangga Besar. Pak Alek silakan. Shalom, Tes sound Pak. ya, shalom, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Tes sound ya Pak. Iya, siap. Ya, suara Bapak terdengar jelas. Saya sengaja tidak pakai headset kan, headsetnya nggak pakai saya. Oh nggak pakai ya ini ya? Iya. Oh, suaranya jelas sih ya, saya dengar jelas. Iya, kemarin saya kasih kuliah ya, saya nggak pakai, sengaja nggak pakai lebih itu. Oh baik, nggak apa-apa Pak ya. Baik sambil menunggu jemaat ya Pak ya, kita ya. Siap. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara semua. Saya lihat di sini sudah ada beberapa yang memberikan komentar. Shalom, selamat pagi Ibu Tanyeni. Tuhan memberkati Ibu. Salam juga buat Pak Yafet. Shalom juga untuk Ibu Teng Gyoklan. Shalom Ibu, Tuhan berkatin ya Tante Gyoklan. Shalom Bapak Ibu Gembala, Tuhan memberkati. Shalom juga untuk Saudara Hendrianto, Tuhan memberkati. Shalom Pak Yosef, shalom Ibu Tan Icu, Tuhan memberkati ya. Shalom juga untuk Bu Lalan Lani, Tuhan memberkati ya Ci ya. Halo Bu Yulia Nurmala, shalom, Tuhan memberkati Bu Yulia Nurmala. Salam juga untuk Marcella, shalom juga untuk Pak Tarmin, Tuhan memberkati seluruh keluarga. Shalom Pak Hermanus Sukardi, ya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Hai Ibu Steng Cueng. Selamat pagi Bu, shalom. Tuhan memberkatin ya. Salam buat Pak Acit. Halo Ibu Aca Nesmana. Shalom Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati juga. Shalom untuk Ibu Risa Esteriana. Shalom untuk seluruh keluarga Surabaya ya. Tuhan memberkati. Koceng, Tuhan memberkati seluruh keluarga. Halo Pak Hendrawan Salim. Shalom. Salam juga untuk seluruh keluarga. Salam untuk Ibu Rita, Nelly, Ferry, Dustin, dan Bianca. Tuhan memberkati semua ya. Dustin, Bianca, Tuhan berkatin. Shalom saudara-saudara. Yang mungkin saudara-saudara sudah online juga bersama-sama kami. Walaupun tidak menulis komen, walaupun tidak memiliki akun Facebook, tapi saudara-saudara tetap bisa menyaksikan untuk link ibadah ini dengan mengkliknya, asalkan ada kuota di handphone perangkat masing-masing ya saudara-saudara ya. Masih ada waktu 7 menit lagi, kita akan menunggu bersama-sama ya saudara ya, untuk memulai ibadah online di minggu terakhir di bulan Maret ini. Tanggal 27 Maret ini adalah minggu terakhir di bulan Maret. Shalom untuk semuanya, shalom kembali juga untuk Pak Gembala, shalom untuk Bapak Rudi, shalom untuk Bu Lili dan seluruh keluarga. Hai Epin, hai Bona, hai Verlina, hai Stefanus, Tuhan memberkati semua ya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sambil kita mempersiapkan diri, Bapak Ibu bisa juga sambil berdoa, minta Tuhan pimpin ibadah ini. Sama seperti kita datang ke dalam gereja, ke dalam rumah Tuhan. Ketika kita masuk, kita berdoa, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Awali sebelum ibadah ini doa pribadi masing-masing. Minta Tuhan ampuni, minta Tuhan kuduskan, minta Tuhan sucikan. Dan mari pada pagi hari ini persiapkan juga bawa Alkitab. Kita bisa membaca Alkitab bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan. Di sini sudah ada bersama dengan hambanya, Bapak PDM Alexander Selan, yang akan membagikan firman yang hidup, firman yang menguatkan dan meneguhkan. Pada pagi hari ini, mari buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh, bawa kerinduan kita dengan sungguh-sungguh. Sebelum ibadah ini dimulai, mari bawa hati kita sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu juga punya kerinduan yang sama dengan saya untuk bisa bersama-sama beribadah secara onsite, bersekutu, mengangkat tangan kembali di dalam rumah Tuhan dan berdoa. Saya percaya juga online atau onsite, tatap muka ataupun secara daring, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di dalam ruangan kita berada.
Tuhan juga hadir bersama-sama kita dengan menguatkan kita. Saya mau percayakan pada pagi hari ini setiap kita yang hadir, mari persiapkan kita, diri kita. Anda bisa duduk dengan tegak, dengan baik, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak terganggu, tidak terinterupsi dengan hal-hal yang lainnya, tapi mendengar firman dengan sungguh, karena sesungguhnya firman itu hidup. Dia menguatkan, dia meneguhkan. Pada pagi hari ini kita sama-sama berdoa, minta Tuhan pimpin ya ibadah kita ya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kami mengucapkan shalom dan selamat datang. Tuhan memberkati dalam sejahtera dan damai Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Shalom, Ibu Komalayanti. Shalom, Cimomoy. Tuhan memberkati semua ya. Selamat pagi, kita mau beribadah online bersama. Amen. Shalom juga untuk Ibu Novi. Salam buat Pak Mancung dan seluruh keluarga. Tuhan memberkati. Hai Ciayun. Shalom ya. Shalom Ciayun. Shalom juga untuk Kosanto. Shalom Kosanto. Kelvin dan seluruh keluarga di Bekasi. Tuhan memberkati Shalom, semua. Halo Pak Yoyong, selamat pagi. Shalom. Tuhan memberkati Pak Yoyong dan seluruh keluarga. Hai Ibu Sukiani, Tuhan memberkati ya. Salam juga untuk seluruh keluarga. Salam untuk Pak Santino, salam untuk Angel, Tuhan memberkati. Hai Melisa, Tuhan berkati Melisa ya. Salam juga untuk Papa, Mamamu. Shalom untuk Ko Cucun, Bu Ien, Tuhan memberkati ya. Halo Bu Riniwati, Tuhan memberkati Ibu dan seluruh keluarga ya Bu. Shalom, selamat pagi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pak Alek mungkin masih ada waktu 2 menit. Pak Alek bisa buka mikrofonnya Pak, bisa salam sapa juga kepada jemaat. Silakan Ya, Pak. Ya, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua, Bapak Ibu Gembala, Bapak Pendeta Petrus, Ibu Yuni, ya, Airin, juga umat Tuhan yang hadir dalam ibadah online ini. Sekali lagi selamat beribadah. Doa dan harapan saya pribadi adalah bahwa kita semua bisa menikmati ibadah ini. Kita semua boleh diberkati pada hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, shalom. Terima kasih Pak Alek. Ibu Tengyuli, Tuhan memberkati Ibu. Shalom Bu, Tuhan memberkati seluruh keluarga ya. Semua sehat-sehat di dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Halo Oma Junio, Tuhan berkatin ya. Shalom. Bu Susianti Tamsir, Tuhan memberkati seluruh keluarga. Ya, kita masih ada 1 menit lagi. Kita menunggu. Mari kita mau persiapkan hati kita. Sebentar kita akan bersama-sama untuk ibadah online. Kita mau siapkan hati, kita mau berdoa, kita bawa di dalam doa, semua perangkat bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, ibadah kita berjalan dengan baik, dengan lancar. Tuhan memberkati semua. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta penyertaan Tuhan dan pimpinan daripada kuasa-Nya. Mari sama-sama kita berdoa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berdatang ke hadapan-Mu, minta penyertaan Tuhan. Dan ini bukan sekedar pertemuan online biasa, tetapi di dalamnya ada kuasa dan hadirat Tuhan. Kami mengangkat tangan, kami meminta hikmat rahmat Tuhan, penyertaan Tuhan. Kiranya hati kami ditahirkan, dikuduskan, disucikan Tuhan. Diampuni dari segala dosa kami. Biar kami datang dengan kerinduan yang amat sangat kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan pimpin ibadah kami. Ibadah ini ada kuasa hadirat Tuhan. Kami tidak dapat memungkirinya. Dan jangan ada di antara kami yang terlewatkan Tuhan. Tetapi lawatlah kami
setiap kami yang hadir di dalam perangkat kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, di tempat kami yang sekarang kami ada dan diami. Tuhan hadir di situ. Tuhan juga hadir ke dalam rumah-rumah tangga kami. Mari Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini. Kami mengikat setiap roh kekuasaan kegelapan, roh intimidasi, roh yang ingin menghambat pertumbuhan rohani kami. Setiap benteng-benteng iblis yang sudah terbangun, yang ingin menjauhkan kami daripada persekutuan dengan Tuhan, kami mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Patah dalam nama Yesus. Dan kami percaya pada pagi hari ini kuasa hadirat Tuhan dapat kami rasakan. Tuhan menyertai kami. Turunkan dan kuduskan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus. Sebelum kami memulainya, kami minta pengurapan daripada Tuhan buat para pelayan hamba-hamba Tuhan. Dan juga kami yang hadir, kami yang beribadah, kami yang bersama-sama dengan keluarga kami menyaksikan acara ini. Tidak terlewatkan, tetapi dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari bersama-sama kita naikkan pujian saat ku tak melihat jalanmu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan sekali lagi, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sama-sama katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sama-sama sekali lagi katakan dari awal. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Bapak Ibu bisa angkat tangan, katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Mari angkat suara, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I
will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust. Hatiku percaya, katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Selalu percaya. Dengan seduh kita katakan, hatiku percaya. Angkat tanganmu, katakan, hatiku percaya hanya padamu ya Tuhan. Hatiku percaya, selalu percaya, selalu percaya, selalu percaya. Mari sembah, haleluya. Mari kita yang percaya, mari sembah, mari tinggikan namanya. Haleluya. Mari sembah, mari tinggikan, mari agungkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sembah, mari besarkan, mari tinggikan, mari agungkan, mari sembah. Angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Agungkan, 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 besarkan namanya. Yesus, Yesus, Yesus. Bilang terima kasih Tuhan. Jangan ada seorang dari kita berdiam diri, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari dari setiap kita menaikkan pujian pada Tuhan. Mari dari setiap kita jangan ada yang berdiam diri. Mari dari setiap kita sanjung Tuhan tinggi. Hati yang menyembah, membawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati.
Oh, haleluya, haleluya, sembah, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh, besar, oh Tuhan, puji Dia besar, oh Tuhan, Guru semesta ajaib, besarlah, oh Tuhan, katakan besar, oh besar, oh Tuhan, mari serukan, puji Dia besar, ya Tuhan, seluruh semesta ajaib, besarlah, seluruh semesta ajaib, besarlah, besar, Kau Tuhan, yes, puji Dia besar, Kau Tuhan, seluruh semesta ajaib, besarlah, oh Tuhan, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see, how great, and all we see, how great, and all we see, how great is our God. Haleluya, beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya, soraklah pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau layak, Engkau ditinggikan, sorak-sorai gegap gempita, generasi ke generasi meninggikan Engkau, memuliakan namamu. Haleluya, 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 haleluya. Saya serahkan kepada hambanya. Umat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan Allah yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena berkat kasih sayang Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Di ibadah raya ini ya Tuhan, kami ibadah bersama secara online, dan kami percaya bahwa Tuhan hadir di setiap rumah tangga, Tuhan hadir di setiap hati dan kehidupan.
Dan kami percaya pula sesungguhnya Engkau Tuhan memperhatikan kami. Engkau Tuhan peduli atas hidup kami. Dan Engkau Tuhan melawat kami dan memulihkan keadaan kami. Bapa yang baik, kami telah meninggikan nama-Mu. Dan kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kami sangat membutuhkan urapan-Mu. Kami sangat membutuhkan hikmat-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Lewat hamba-Mu. Agar hamba dapat menyampaikan firman dan kebenaran-Mu dengan baik dan benar. Semua kami diberkati oleh Tuhan hari ini. Tuhan kuduskan kami, ampuni kami dan layakkan kami untuk boleh menikmati berkat firman-Mu. Dan berkati setiap sarana yang kami pakai ini Bapa. Sehingga tidak ada gangguan jaringan. Tapi sesungguhnya semua lancar, aman dalam nama Yesus. Kami boleh menikmati ibadah ini. Khususnya kami boleh menikmati firman dan kebenaran-Mu. Semua diberkati hari ini. Bapa yang baik, dengar doa kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur dan kami siap untuk menikmati berkat firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya Shalom. berharap suara saya jelas, ya, dan jaringan pun baik, dan semua lancar. Kita bisa menikmati ibadah ini, ya, khususnya dalam mendengarkan firman Tuhan yang saya akan sampaikan pagi ini di ibadah raya ini. Dan doa dan harapan saya dari tempat ini, ya, saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini konsentrasi, fokus, dan diberkati oleh Tuhan dalam ibadah kita ini, diberkati oleh Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya, tentu harapan kita adalah bahwa semua kita hari ini mengalami keberkatan Tuhan. Ya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberi kecukupan oleh Tuhan. Yang punya masalah, Tuhan angkat beban, dan Tuhan juga berikan kekuatan. Ya, yang ada di persimpangan jalan, Tuhan tuntun kepada jalan yang benar. Pokoknya semua hari ini, doa dan harapan saya adalah diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu mempersiapkan hati dan pikiran untuk menikmati berkat firman Tuhan. Khususnya saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 4. Jadi Bapak Ibu dari tempat masing-masing, yang di rumah atau sedang ada di jalan, ya, silakan baca firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai dengan 24. Kedua ayat ini saya akan bacakan dan Bapak Ibu sekalian nanti silakan menyimak kedua ayat ini. Ya, Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, demikianlah firman Tuhan untuk kita pagi hari ini dari kedua ayat ini. Dan berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan lebih dari itu akan melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat menikmati firman Tuhan hari ini. Sekali lagi harapan saya sebagai hamba Tuhan adalah bahwa kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Tadi kita sudah dipandu oleh Pak Pendeta Petrus untuk masuk dalam penyembahan kepada Tuhan, untuk masuk dalam pujian kepada Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, dan itulah unsur pertama dalam ibadah raya di gereja-gereja lokal. Ya, jadi kita menyanyi, memuji Tuhan, bersorak-sorai, ya, semuanya itu adalah untuk Tuhan. Karena semuanya itu adalah untuk Tuhan, maka sekalipun kita ibadah online, menyanyi jarak jauh, ya, dari tempat masing-masing, tapi saya percaya bahwa ketika kita memuji, menyembah Tuhan dari
sanubari kita, dari hati kita, maka itu sesungguhnya adalah dupa yang harum di mata Tuhan. Dan kalau kita menikmati hadirat Allah, itu adalah bagian dari bagaimana kita mau benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan, dalam sebuah ibadah. Ya, mendengarkan firman pun itu adalah unsur yang lain dalam sebuah ibadah gerejawi, sebuah liturgi gereja. Dan artinya bahwa ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan seperti hari ini, pagi ini, maka itu sesungguhnya kita mau ambil firman Tuhan karena memang firman Tuhan itu Tuhan udah kasih. Ya, untuk siapa? Untuk kepentingan manusia. Kalau Tuhan sudah kasih firman Tuhan untuk kepentingan manusia, maka berarti kita mesti ambil itu, lalu kita pegang, ya, dan kita jadikan rema, kita jadikan pedoman dalam hidup. Sehingga firman Tuhannya adalah murni firman Tuhan adalah firman Tuhan yang adalah mutlak inspirasi atau wahyu daripada Roh Kudus. Itu benar-benar punya kekuatan, ya. Dalam proses penulisan Alkitab itu kan sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi pengendali, Tuhanlah yang mendikte, Tuhanlah yang mengawas para penulis sehingga segala sesuatu yang tertulis dalam Alkitab itu adalah benar-benar murni firman Allah. Jadi nggak ada campur pikiran manusia, para penulis khususnya. Semua itu adalah pikiran Tuhan. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau semua itu adalah pikiran Tuhan, kalau semua itu adalah pesan-pesan hati Tuhan untuk kehidupan manusia di dunia ini, maka sesungguhnya ketika kita merespon firman, menerima firman, menikmati firman, jalan dalam firman, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang pasti menikmati hari-hari yang indah. Hari yang indah itu bukan berarti tidak ada dilema, bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada persoalan, bukan tidak ada yang namanya badai kehidupan. Pasti saja ada. Tapi karena kita berjalan dalam kekuatan Tuhan, menikmati firman di setiap waktu dan mengambil keindahan di balik firman Tuhan, itulah yang membuat kita menjadi umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang memang akan terus tampil beda di tengah badai, ya. Makanya dari tempat ini saya hanya mau katakan kepada Bapak Ibu, semestinya kita menjadi berbahagia karena kita tidak hanya menjadi milik Tuhan, ya, tapi kita ini benar-benar diberikan kepercayaan untuk apa? Untuk pergi dan memberitakan kabar baik itu kepada orang lain. Lewat apa? Lewat kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu perhatikan baik dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan berpesan agar kita misalnya di dalam Alkitab kita menebar kebaikan, berbuah-buah dalam Tuhan, hidup yang berkenan, hidup mengasihi sesama, hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah harapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kaitannya dengan hari ini, dengan teks ini, dengan ayat firman Tuhan yang kita baca, dan sesuai dengan tema kita yaitu hati yang menyembah. Ini berarti bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, khususnya dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24, sebetulnya di situ, di perikop itu akan berbicara tentang bagaimana komunikasi, ya, bagaimana komunikasi antara Yesus dan perempuan Samaria, ya, bagaimana percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria. Judulnya sudah jelas di situ, berbicara tentang penyembahan, ya. Makanya kalau saudara perhatikan di bagian itu, ini merupakan satu percakapan tentang penyembahan. Tapi sesungguhnya ketika kita baca lebih dalam dari perikop ini, kita akan temukan di sana bahwa ternyata ada kepalsuan di situ. Ternyata ada kekeliruan di situ. Di mana bahwa memang manusia menyembah, tapi praktik penyembahan itu tidak kepada alamat yang tepat. Ya, tidak kepada Tuhan, tapi
Di catatan Alkitab dikatakan bahwa mereka menyembah di gunung-gunung dan selanjutnya dan selanjutnya. Berarti penyembahannya oke, tapi kepada siapa itu yang masalah dan di mana itulah yang masalah. Makanya dari situlah akan muncul ayat ini dan muncul ayat kedua ayat ini, ya. Artinya bahwa Tuhan itu butuh penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang memang harus sungguh-sungguh. Makanya ditegaskan di ayat 24, siapa sih penyembah yang sesungguhnya? Penyembah yang sesungguhnya adalah mereka yang menyembah, ya, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita lihat teks ini, maka menyembah itu bukan masalah tempat. Saya ulangi, menyembah itu bukan masalah tempat, tapi menyembah itu adalah masalah hati. Menyembah itu bukan urusan eksternal, tapi menyembah itu adalah urusan kedalaman hati. Ya, hati yang sungguh-sungguh, hati yang mengasihi Tuhan, ya. Menyembah itu bukan urusan yang di luar sana, tapi menyembah itu adalah bagaimana kita memaksimalkan hati, bagaimana kita menjaga hati, bagaimana kita mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan sebagai ibadah yang berkenan, ibadah yang sejati. Ya, ketika kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan, itulah penyembahan yang benar. Ya, itulah yang Tuhan mau. Ya, jadi bukan sekedar orang di sebuah ibadah gerejawi, di sebuah liturgi dalam ibadah raya lalu orang angkat tangan dua-duanya seperti ini, ya. Lalu orang mulai menangis di situ. Itu kan urusan eksternal, urusan yang ekspresi keluar. Tapi yang Tuhan mau adalah benar-benar hati yang hancur, hati yang benar-benar bersih, hati yang benar-benar murni, hati yang benar-benar sungguh-sungguh hormat sama Tuhan. Ya, kalau orang menangis karena hatinya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, ya itu tidak masalah. Ya, jadi bukan sebatas atau semacam ya ekspresi belaka doang. Tapi itu berbicara tentang kedalaman hati. Oleh karena itu pertanyaannya adalah, kalau Tuhan membutuhkan penyembah-penyembah di zaman ini, bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana penyembahan kita kepada Tuhan kita yang benar? Apakah kita mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan? Apa kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Apakah kita senantiasa dalam perjalanan hidup kita mempersembahkan hidup dan menghormati Bapa di sorga? Itulah yang menjadi tanda tanya kita hari-hari ini. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau tegaskan bahwa di akhir zaman ini, kalau Tuhan membutuhkan penyembah-penyembah yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran, berarti gereja Tuhan, umat Tuhan harus mempersiapkan diri untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dan senantiasa menyenangkan hati Bapa. Ya, harus bisa menyenangkan hati Bapa. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan mau. Ya, bukan sekedar bernyanyi, bukan sekedar kita dengarkan lagu, bukan sekedar itu, tapi adalah bagaimana hidup ini seutuhnya diletakkan di bawah kaki Tuhan dan kita mengikuti proses Tuhan untuk kita menjadi matang, dewasa dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, ya, bagaimana kita menjadi penyembah-penyembah yang benar pada masa ini? Saya ulangi, itu pertanyaan yang perlu kita jawab. Bagaimana kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di masa kini, di saat sekarang? Ya, saya punya catatan adalah 3 bagian untuk saudara, untuk kita semua hari ini, dan kita bisa menikmati bagian firman Tuhan ini dan dapat memahaminya dan dengan mudah diharapkan menyertinya dan melakukannya. Yang pertama yang perlu Bapak Ibu kita semua perhatikan adalah bagaimana menjadi penyembah-penyembah yang benar adalah 1.
Kita mesti hidup dalam roh yang menyala-nyala. Amin. Kita mesti hidup dalam roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Nah, ketika kita berbicara tentang roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, berarti di dalamnya berbicara tentang bagaimana kita punya hidup dipersembahkan kepada Tuhan, hati kita menyembah yang benar di hadapan hadirat Tuhan. Ya, kalau roh kita menyala-nyala, kita kobarkan semangat kita, kita kobarkan segala spirit rohani kita dan membawa hidup kita kepada Tuhan, meletakkannya di bawah kaki Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Itu adalah bagian dari kita menyenangkan hati Bapa. Itu adalah bagian dari kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Itu adalah bagian dari penyembahan yang benar, hati yang menyembah. Itu adalah bagian dari hal dimaksud. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, mari kobarkan semangatmu untuk menyembah Tuhan. Ya, jangan pernah jenuh untuk menyembah Tuhan. Jangan pernah bosan untuk mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Jangan pernah ragu untuk meletakkan hidup ini seutuhnya di bawah salib Tuhan. Lalu jangan coba-coba untuk membiarkan iblis intimidasi kita, menguasai kita, dan mengikat kita, dan kita tidak bebas untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Kita tidak bebas untuk berekspresi di hadapan hadirat Tuhan. Kalau tadi WL Pak Petrus berkata, ayo mari kita menyembah, ayo angkat tangan. Itu kan himbauan kami, hamba-hamba Tuhan. Tapi itu kembali kepada bagaimana Bapak Ibu membuka hati di mata Tuhan, melepaskan segala ikatan dosa, melepaskan beban kehidupan, lalu leluasa untuk menyembah Tuhan. Karena Tuhan membutuhkan penyembah-penyembah yang benar. Ya, Tuhan sangat membutuhkan itu. Kenapa saya bilang Tuhan membutuhkan? Alkitab berkata demikian. Artinya bahwa itu bagian dari Tuhan sangat sayang sama kita. Iya kan? Makanya kalau saudara pelajari dalam kitab Mazmur kan mengisahkan bagaimana para pemazmur bersorak-sorai meninggikan Tuhan di tengah masalah mereka, mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan, belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan, di tengah himpitan, di tengah tekanan orang fasik. Mereka tetap datang meletakkan hidup mereka kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena mereka tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Ya, makanya dalam teks kita hari ini, perempuan Samaria mencoba untuk meyakinkan Yesus bahwa kami tapi Tuhan bilang, yang benar adalah mereka yang tahu tentang Tuhan, mengerti tentang Tuhan, mengenal Tuhan. Ya, jadi bukan soal ya di gunung sana kami menyembah, ya kan? Saya mau kasih contoh secara sederhana. Kita di gereja misalnya datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu kan tempat untuk kita di dalamnya memuji, menyembah Tuhan. Betul, itu tempat. Tapi yang dibutuhkan adalah tempat hati kita untuk membuka diri kita dan mempersilahkan kuasa Roh Kudus bekerja di hati kita, dan hati kita benar-benar dibersihkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau Tuhan menghendaki penyembah yang benar, berarti mari bersiapkan diri untuk menjadi penyembah yang benar di masa ini. Tidak hanya urusan bagaimana kita bersorak-sorai, melompat-lompat, menari keperluan, tapi adalah bagaimana hidup kita seutuhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Makanya hati kita mesti bersih. Hati kita mesti murni. Hati kita benar-benar harus dijaga, steril terhadap yang ketidakberesan. Lalu di bagian ini, saya cuma mau sederhanakan seperti ini. Mari sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, ya, jangan pernah berhenti menyembah Tuhan. Jangan pernah bosan. Ya, kalau kaitannya dengan soal bagaimana kita masuk dalam sebuah liturgi gereja, ya, lalu jangan malas. Roh malas itu akan datang mengganggu kita ketika kita rindu untuk menyembah Tuhan atau mau memuji Tuhan. Jangan biarkan roh malas itu menguasai kita. Ya, tapi kuasailah itu dan bawalah yang terbaik untuk Tuhan, yaitu kehidupan kita seutuhnya.
Itu adalah bagian pertama yang saya dapat sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada hari ini, ya, dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Lalu Bapak Ibu perhatikan baik. Yang kedua adalah bagaimana kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ya, saya berpikir bahwa ketika kita membebaskan hidup kita dan mempersembahkannya kepada Tuhan, kita pasti menjadi pribadi-pribadi yang benar. Yang ketika menyembah Tuhan memang all out untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ya. Bagaimana kita menjadi penyembah-penyembah yang benar? Untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar berarti perlu saudara perhatikan bahwa kita tidak hidup dalam kekecewaan. Amin. Kita tidak boleh hidup dalam kekecewaan. Orang yang hidup dalam kekecewaan, umat yang hidup dalam kekecewaan, mereka tidak akan leluasa untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka yang hidup dalam kekecewaan, mereka tidak akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Mengapa orang itu meninggalkan gereja? Mengapa orang bisa meninggalkan pekerjaan? Mengapa orang bisa meninggalkan Tuhan? Mengapa orang bisa meninggalkan pelayanan? Mengapa orang bisa meninggalkan segala sesuatu yang sebenarnya dia harus ada di situ? Ya, mengapa orang meninggalkan itu? Apalagi mengapa orang meninggalkan Tuhan? Ya, orang meninggalkan Tuhan karena ada kekecewaan. Ya. Kalau orang kecewa, pasti orang meninggalkan Tuhan. Pasti orang tidak bebas untuk berhubungan dengan Tuhan. Kalau orang punya kekecewaan dalam hidupnya, dia akan meninggalkan tempat di mana semestinya dia ada di situ. Ya, orang bisa meninggalkan pelayanan karena ada kecewa di situ. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, saya berpikir bahwa jangan pernah membiarkan hati kita dipenuhi dengan rasa kecewa. Ya, kalau kita kecewa dengan siapapun, mari buru-buru bereskan itu. Atau kalau kita mengecewakan siapapun, mari buru-buru untuk bereskan juga. Kenapa? Karena kekecewaan itu akan membuat seseorang tidak ada dalam yang namanya bagaimana menyembah dengan baik dan benar. Ya, kalau orang kecewa, itu akan berpengaruh kepada bagaimana ia berperilaku, bagaimana ia seharusnya menyembah Tuhan. Ya, makanya jangan pernah, sekali lagi jangan pernah membiarkan hati kita dikuasai dengan rasa kecewa itu. Apalagi mereka yang gampang tersinggung. Apalagi mereka yang ada akar pahit, menyimpan kepahitan. Saya mau beritahu sebagai hamba Tuhan, engkau tidak akan menjadi penyembah-penyembah yang benar di masa kini. Kalau engkau membiarkan hatimu diliputi dengan kekecewaan, dikuasai dengan kepahitan, engkau nggak akan bertumbuh dewasa dan dalam Tuhan. Kita nggak akan bertumbuh dewasa dalam Tuhan kalau kita membiarkan hati kita ada di dalam kekecewaan. Ya, makanya mari jaga hati, jaga pikiran, bentengi hidup dengan firman Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia sehingga hati kita tenang dan kita dapat leluasa untuk menyembah Tuhan. Ada orang yang berkata seperti ini, saudara. Ya udah deh, yang pentingnya hubungan saya dengan Tuhan baik. Jadi pokoknya urusan vertikal itu luar biasa ya kelihatannya. Tapi hubungan dengan sesama, rusak. Hubungan dengan sesama nggak baik. Kecewa, mengecewakan. Nah ini masalah sesungguhnya. Orang nggak akan dewasa, orang nggak akan matang, orang nggak akan berbahagia seutuhnya kalau masih diliputi dengan yang namanya kekecewaan itu. Makanya saya berpesan kepada saudaraku, semuanya umat Tuhan yang mendengar hari ini.
Kalau hari-hari ini engkau dikecewakan oleh siapapun, belajarlah untuk mengampuni, belajarlah untuk melepaskan semua itu, belajarlah untuk membebaskan diri dari rasa kecewa itu. Ya. Lalu engkau mengecewakan siapapun, mari perbaiki diri. Mari berbenah diri, mari belajar untuk minta maaf, mari belajar untuk merendah dan mengakui kesalahan, karena itulah kehormatan. Kita tidak bisa bilang saya menghormati Bapa di surga, tapi dalam realita sosial kita mengecewakan orang lain. Nggak bisa demikian. Kalau Tuhan membutuhkan penyembah-penyembah yang benar di masa ini, berarti saya dan saudara harus hidup yang benar di mata Tuhan. Ajar Tuhan pakai kita, ya. Makanya sekali lagi, ketika orang sudah matang dalam Tuhan, dikecewakan, ya pasti dia akan tetap menikmati hidup deh. Ya, kalau mengecewakan orang lain, dia pasti buru-buru memperbaiki. Yang jadi persoalan kita adalah kadang-kadang orang bermasa bodoh atau pura-pura nggak tahu. Ya, tahu tapi pura-pura nggak tahu. Ya udah deh. Nah ini masalah. Ya. Nah maka itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita nggak bisa bilang yang penting hatiku bersih untuk nggak bisa. Hubunganku dengan Tuhan baik ya nggak bisa. Kehadiran Tuhan, implementasi kehadiran Tuhan itu adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, mari pastikan di hati kita saat kita mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa saya adalah pribadi yang tidak menyimpan rasa kecewa itu. Saya adalah pribadi yang tidak ada akar pahit. Saya adalah pribadi yang tidak mengecewakan orang lain dan akan terus berjuang untuk tidak hidup dalam mengecewakan orang lain. Hidupnya pokoknya dimanapun berada mengecewakan. Jangan demikian, amin. Tapi marilah membebaskan diri dari rasa kecewa. Kenapa demikian Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan? Sekali lagi kembali kepada teks kita. Akan tiba saatnya semuanya itu harus menyenangkan hati Bapa. Dalam percakapan dengan Yesus dan perempuan Samaria, Tuhan hanya bilang, ya memang you menyembah, tapi semuanya benar yang ini. Jadi Tuhan mau semua mengarah kepada kebenaran, dan untuk mengarah kepada penyembahan yang benar, kepada Tuhan yang benar, berarti dibutuhkan bagaimana mereka adalah orang-orang yang tidak ada rasa kecewa dalam hati atau suka mengecewakan orang lain. Makanya doa saya dari tempat ini, pada Bapak Ibu yang sedang menyaksikan live streaming ini di rumah masing-masing atau sedang ada di jalan masing-masing, berdoalah supaya Tuhan memulihkan saudara. Saya juga berdoa Tuhan pulihkan saudara untuk tidak hidup dalam kekecewaan, untuk tidak hidup dalam yang namanya kepahitan. Karena kau nggak akan pernah bahagia. Doa saya, Tuhan membebaskan saudara. Saudara juga berusaha untuk membebaskan diri dari yang namanya rasa kecewa itu. Kepahitan di hati harus dibuang. Kenapa? Karena itu akan menjadi penyakit. Ya, miliki hati yang penuh dengan damai sejahtera itu penting. Milikilah hati yang penuh sukacita itu penting. Ya, kalau orang bilang jangan lupa bahagia, ya kita nggak akan lupa. Memang hidup kita berbahagia. Kenapa? Karena kita menghidupi firman dalam hidup. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di bagian kedua ini adalah marilah untuk belajar tidak hidup dalam kekecewaan. Marilah belajar untuk tidak hidup dalam suka mengecewakan orang lain. Sebelum Tuhan datang, mari bereskan hubungan dengan Tuhan. Mari bereskan hubungan dengan dirimu sendiri. Dan mari bereskan hubungan dengan sesama manusia. Agar engkau dikatakan, engkau adalah penyembah yang benar di akhir zaman ini.
Lalu bagian yang ketiga yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mari dengar baik. Yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yaitu adalah kita mesti menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya ulangi, kita mesti menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? Izinkan saya untuk menguraikannya secara singkat demikian. Bahwa Allah itu kan roh. Ya kan? Kita melihat dengan mata jasmani nggak akan kelihatan. Ya kan? Karena memang Allah itu adalah roh. Nah, bagaimana kita mau masuk dalam yang namanya kita menyembah dalam roh dan kebenaran? Berarti ketika hati kita siap dan kita mau mempersembahkannya kepada Tuhan, pasti di sana ada pertemuan antara roh kita dengan roh Tuhan. Dan coba Bapak Ibu bayangkan ketika ada pertemuan antara roh kita dengan roh Tuhan, ketika kita menghubungkan roh kita dengan roh Tuhan, maka pasti akan terjadi yang namanya hadirat Allah yang luar biasa di situ. Karena ada ikatan di situ. Ikatan roh kita dan roh Tuhan. Ya. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita menghubungkan roh kita dengan roh Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang bebas merdeka dalam menjalankan hidup. Kenapa? Karena kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita tahu bahwa yang aku sembah adalah Tuhanku yang maha dahsyat, Tuhanku yang maha baik. Dia adalah Allah yang luar biasa. Berarti kalau kita menyembah, waduh, dampak positifnya pasti luar biasa dalam hidup kita. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ketika masalah datang menghimpit kita, dan di dalam perjuangan itu kita menghubungkan roh kita dengan roh Tuhan, maka di sana akan ada kekuatan baru. Di sana pasti ada yang namanya spirit baru. Di sana pasti ada semangat yang baru. Roh kita akan menyala-nyala di dalam Tuhan, menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah dalam roh. Karena kita menghubungkan roh kita dengan baik. Roh kita tidak terikat lagi dengan kekecewaan dunia ini, kekecewaan terhadap orang lain. Tapi kita bebas dari situ dan menghubungkan roh kita dengan roh Tuhan, dan dahsyat di situ. Dahsyat luar biasa. Ya. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau baca di dalam Alkitab, tembok Yeriko itu runtuh, tembok Yeriko itu roboh. Kenapa? Karena ada penyembahan di situ, karena ada pujian di situ, karena ada hubungan yang baik antara umat saat itu dengan Tuhan. Iya kan? Makanya tembok Yeriko dapat diruntuhkan dalam sekejap. Sebagai hamba Tuhan, saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dari tempat ini, ya, bahwa masalah datang menghimpit. Tembok pergumulan itu terbentang di sekeliling kita, membentengi kita. Dan ketika kita menghubungkan roh kita dengan roh Tuhan, ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran dengan rasa hormat sungguh-sungguh kepada Bapa, maka siapapun kita, tembok permasalahan kita pasti dirontokkan, dirubuhkan, ya, pasti runtuh karena ada pertemuan antara kita dengan Bapa di sorga. Di dalam pujian dan penyembahan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, walaupun dari rumah tanpa musik, kalau kita bicara soal beribadah, liturgi gereja, ketika kita benar-benar menghubungkan roh kita dengan Tuhan, ada pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka dengar baik. Permasalahanmu yang mengikat engkau, yang membuat engkau tidak maju selama ini, pasti dirobohkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita ada di dalam penyembahan yang benar bersama Tuhan, atau di dalam Tuhan, atau kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari perhatikan baik. Bahwa di akhir bulan, di sepanjang bulan ini kita berbicara tentang
hati yang menyembah, bagaimana mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Mari, pesan saya sebagai hamba Tuhan, mari belajarlah merubah mindset kita dan mulai mempersembahkan hidup ini seutuhnya kepada Tuhan, dan lihatlah bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidupmu, dan setiap apa yang datang mengganggu perjalanan imanmu, engkau pasti mampu melewatinya dengan baik. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan, atau kita menghubungkan roh kita dengan roh Tuhan, dan kita menjadi orang kuat di dalam Tuhan. Itu yang patut kita banggakan. Sekali lagi saya berharap bahwa apa yang kita dengar di setiap hari Minggu di bulan ini, misalnya di ibadah raya seperti ini, di setiap ibadah, di ibadah tengah minggu, berbicara tentang hati yang menyembah, ya ada pemulihan hati. Saya berharap bahwa saudara sudah mengalami pemulihan hati. Ketika hati kita dipulihkan oleh Tuhan, maka kita akan menjadi penyembah yang benar, dan kita akan menyembah dalam roh dan kebenaran, karena Tuhan kita adalah roh yang memang kita masuk dalam area itu. Area bagaimana kita menyerahkan hidup kita bagaimana kita mempertemukan roh kita dengan roh Tuhan. Saya mau katakan itu luar biasa. Ya. Makanya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan pada hari ini, dengar baik bahwa Tuhan membutuhkan kita. Sebetulnya bukan apa-apa, tapi Tuhan mau kita menjadi matang. Dan karena kita matang, Tuhan pakai kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi jangan biarkan tembok permasalahan itu menghimpit. Ada satu kekuatan yang sesungguhnya kita miliki, adalah kita punya Bapa di sorga yang luar biasa. Ya. Ada kekuatan di balik penyembahan kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang benar. Ada kekuatan di dalam pujian dan penyembahan. Ada kekuatan di balik tetesan air mata dalam pujian dan penyembahan. Ada kuasa di situ, ada urapan di situ. Ya. Dan kalau kita ada di dalam penyembahan yang benar dengan Tuhan, kita pasti tetap eksis di tengah keadaan COVID seperti ini. Ya, sudah 2 tahun lah kita udah nggak tatap muka atau sempat tatap muka, tapi ya kita tutup lagi pintu gereja karena keadaan. Ya, tapi sekiranya itu tidak menjadi penghambat untuk saudara menjadi pribadi-pribadi yang adalah penyembah-penyembah yang benar. Ya, maka itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Saya mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, umat yang diberkati oleh Tuhan, bahwa semakin kita mengenal Tuhan, berarti kita mesti semakin menghormati Bapa. Amin. Semakin kita mengenal Tuhan, berarti kita mesti semakin menghormati Bapa. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan saya dan saudara hari-hari ini? Apakah kita sungguh-sungguh menghormati Bapa di sorga? Ya, kalau engkau sudah sungguh-sungguh menghormati Bapa di sorga, maka pesan saya adalah pertahankan itu. Senantiasa sungguh-sungguh untuk menghormati Bapa di sorga. Ketika engkau menghormati Bapa di sorga, maka saya kembali kepada statement saya tadi, bahwa tembok pergumulan dalam hidupmu pasti diruntuhkan oleh kekuatan Bapa di sorga. Ya, nah karena itu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, waktu kita sudah cukup ya untuk saya sampaikan firman Tuhan. Tapi di akhir khotbah ini saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tema gereja di bulan ini indah luar biasa. Apapun yang saudara pelajari di sepanjang bulan ini tentang hati yang menyembah, marilah kita makin mematangkan hidup kita, hati kita, dan mempersembahkan semuanya itu hanya kepada Tuhan. Doa saya dari tempat ini, saudara diberkati di tempat masing-masing. Dan mari belajarlah untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar di akhir zaman ini. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini dalam ibadah raya ini. Haleluya. Amin. Saya akan memimpin kita mengucap syukur
untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan Allah yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan menjadikan firman ini menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami akan bergerak maju di dalam Engkau. Kami akan belajar untuk mempersembahkan hidup kami seutuhnya hanya kepada Tuhan. Dan kami akan menjadi penyembah yang benar di akhir zaman ini. Dan biarlah Engkau Tuhan memakai kami untuk juga boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Bila Engkau Tuhan mendapatkan hidup kami dalam kondisi pergumulan, apapun pergumulan itu, baik yang sakit, yang kekurangan, yang sedang mencari pekerjaan, atau yang sedang punya masalah-masalah rumah tangga yang lain. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Dan tolong hadirlah dalam kehidupan mereka. Lalu Engkau Tuhan pulihkan keadaan umat-Mu. Tolong ya Tuhan, berikanlah jalan keluar yang terbaik kepada umat-Mu, sehingga mereka Tuhan berjalan dalam kemurahan-kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan kepada-Mu ya Tuhan, hamba berdoa untuk setiap kami hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan gerejawi di GBI Mangga Besar ini. Kami sangat membutuhkan pengurapan Tuhan. Kami sangat membutuhkan hikmat Tuhan. Kami sangat membutuhkan bagaimana Engkau Tuhan membuat kami menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan dan menjadi berkat untuk umat-Mu di gereja ini. Pakailah hidup kami Tuhan. Kami akan terus belajar untuk meletakkan hidup kami, dan biarlah Engkau Tuhan kiranya akan memakai kami untuk melayani maksimal di dalam Engkau. Ya Allah Roh Kudus, pakailah kami. Inilah hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah kami akan terus menjadi berkat kepada umat-Mu. Bapa yang baik, terpuji-pujilah Engkau selama-lamanya kekal. Di dalam nama Yesus Tuhan Allah yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur dan mempercayakan hidup kami seutuhnya dalam tangan kasih Tuhan, mulai dari sekarang ini hingga kekal selama-lamanya. Mari bersama saya katakan amin. Ya. Silakan Pak Pendeta Petrus. Haleluya, puji Tuhan. Hambanya Bapak Pendeta Madya Alexander Selan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Sungguh memberkati. Haleluya. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan membangkitkan penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Saya percaya Bapak Ibu, ayo sama-sama kita mau. Di dalam bulan ini kita banyak belajar. Bukan hanya mendengar, tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Amin. Dan saya percaya bahwa saya juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian juga diberkati, dan hamba-hamba Tuhan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, kami juga memberi kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian, jika ingin mau memberikan persembahan, kami akan tampilkan satu buah slide untuk persembahan. Kita bisa bawa ini ke dalam tangan Tuhan, dan kita minta Tuhan yang kuduskan dan sucikan. Semua berkat berasal daripada Tuhan, dan kita mau bawa persembahan kita. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi atas nama Gereja Bethel GBI Mangga Besar, Gereja Bethel Indonesia Jemaat GBI Mangga Besar, kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Madya, Bapak PDM Alexander Selan untuk pelayanannya. Tuhan memberkati Bapak, keluarga, istri, anak diberkati oleh Tuhan. Di dalam naungan Tuhan senantiasa berkat berkelimpahan di dalam hidup Bapak. Amin, amin, haleluya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup dan kita masuk di dalam doa tutup dan doa berkat, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan satu pujian, karena kita akan menampilkan juga untuk kita berdoa bersyafaat. Kita berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang di dalam pergumulan, mereka yang di dalam permasalahan. Tuhan pasti buka jalan buat kita. Bapak Ibu, ada satu buah lagu baru yang sama-sama kita mau belajar, dan kita percaya ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nama penuh kuasa, penuh kemenangan.
berkuasa, nama penuh kuasa, penuh kemenangan. Berseru, padanya, panggillah namanya, berkuasa segalanya, nama Yesus. Kami datang dan kami menghampiri kuasa hadirat Tuhan bersama-sama dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memimpin kami dari awal sampai pertengahan sampai pada akhirnya dalam ibadah ini. Dan kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak PDM Alexander Selan. Tuhan, mari kami berdoa dari tempat ini. Kami mengangkat tangan memberkati dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengurapi dia di dalam pelayanannya. Tuhan pakai dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pimpinan Tuhan, di dalam bimbingan Tuhan. Tuhan memagari dia. Tuhan memagari istrinya, anak-anaknya ke dalam tangan Tuhan. Keluarga besarnya dimanapun mereka berada. Tuhan menaungi, Tuhan menjagai, Tuhan melindungi. Di dalam damai sejahtera dan kasih sayang Tuhan. Berkelimpahan. Dan kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kami berdoa bagi mereka Tuhan. Biar mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan. Mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Memiliki hati yang murni dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang mereka panjatkan, mereka doakan. Tuhan dengar doa seru mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Pada kesempatan ini kami juga bawa Bapak dan Ibu Gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam naungan Tuhan, kami bawa juga staf penggembalaan ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Pelihara mereka, jaga mereka, lindungi mereka. Kami percaya kuat kuasa Tuhan menyertai mereka. Tuhan, dan pada pagi hari ini kami bawa jemaat-jemaat nama-nama yang ada di depan ini Tuhan. Kami bersama-sama mengangkat tangan bagi mereka. Kiranya Tuhan mendengar doa seru mereka, tangis mereka. Dan kiranya Tuhan menjawab mereka. Kalau ada dosa yang mengikat dan dosa yang ada di dalam hidup mereka, kami minta ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka pun boleh berbalik kepada jalan Allah yang benar. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau kuatkan dan kuduskan mereka. Jika di antara mereka ada yang sakit, Tuhan kuatkan dan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jika mereka ada di dalam permasalahan, ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk para lansia. Berkati mereka, para anak-anak, para orang muda kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus juga diberkati. Para pria, para wanita juga diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berstudi, mereka yang bekerja, mereka yang beraktivitas di dalam atau di luar ruangan, Tuhan kuduskan mereka. Mereka boleh pergi dari rumah dengan tubuh sehat, pulang dengan sehat, pergi dengan sejahtera, pulang dengan damai sejahtera. Berkat daripada Tuhan melindungi mereka. Kalau di antara mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada sumbatan, ada pengentalan darah, ada hal-hal yang lainnya Tuhan. Yang membawa kepada kami sakit, kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap infeksi, setiap hambatan, setiap sumbatan, kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan. Dan kami bawa jiwa-jiwa nama-nama mereka yang ada, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Sehat dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada ekses negatif daripada COVID-19. Kalau kami pernah mungkin terpapar oleh COVID-19, kami sembuh total dalam nama Yesus. Tuhan yang sembuhkan kami. Kami tidak terpapar kembali, kami kuat Tuhan di dalam Engkau. Turunkan berkat rahmat Tuhan atas kami. Turunkan berkat rahmat Tuhan atas apa yang kami kelola, kami pegang, apa yang kami usahakan. Apa yang kami pegang boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kami rintis boleh berhasil. Apa yang kami doakan, apa yang kami cita-citakan boleh berhasil. Kami, pasangan kami, anak-anak kami, menantu, cucu-cucu kami, mungkin di antara kami sudah punya buyut.
diberkati oleh Tuhan. Cicit-cicit diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya kami di dalam anugerah, rahmat, kasih sayang Tuhan. Kami mengangkat tangan pada pagi hari ini. Dengan iman kami menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan mulut kami mengaminkannya. Kami menerima segala keberkatan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai Amin. sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai, menyegarkan jiwa kami dan membuat kami semakin mencintai Tuhan. Kami terima keberkatan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Shalom buat Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Perlu disampaikan dan diinformasikan Bapak Ibu. Dengar baik-baik. Di bulan April ini tanggal 15. Di bulan April tanggal 15. Hari Jumat. Kita akan sama-sama menjalankan yang namanya ibadah Jumat Agung. Bapak Ibu, persiapkanlah dirimu. Bawalah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini adalah pengorbanan Tuhan. Kita hanya mengingatnya kembali. Tetapi bukan hanya sekedar mengingat. Ini adalah pengorbanan Tuhan yang sungguh tulus. Engkau harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa? Hatimu, hidupmu, jiwamu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Jika ada waktumu berpuasa, berpuasalah. Mintalah pada Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau saya sudah diampuni, saya sudah disucikan, saya sudah dikuduskan. Tanggal 15 bulan April ini ada yang namanya ibadah, ada yang namanya Jumat Agung. Dan hari Minggunya Tuhan Yesus bangkit. Kita menang. Dan Tuhan adalah pemenang. Dari dulu sampai sekarang Tuhan adalah pemenang. Dan mari persiapkan hati kita. Sekali lagi dari tempat ini kami mengucapkan terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Muda, Bapak Pendeta Madya Alexander Selan. Tuhan Yesus memberkati dalam damai sejahtera dan kasih sayang Tuhan, ya. Haleluya. Nah, sebelum kita bubar, tolong Yuni sapa dan salam dulu jemaat-jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita mau dengar. Ya, shalom juga. Saya lanjutkannya untuk beberapa nama yang masih nampak di perangkat handphone saya, karena yang lainnya mungkin sudah ke-scroll ke atas. Shalom untuk Ibu Liana Teng. Tuhan memberkati Shalom. Ibu. Shalom juga untuk Pak Handoko dan seluruh keluarga. Hai Ci Eriana, Tuhan berkati ya. Salam juga untuk Ko Peter, Panya, Pierre, Tuhan memberkati semua. Halo Santi, Tuhan berkatin ya. Salam untuk Kaifuk dan seluruh keluarga ya. Tuhan memberkati Santi dan keluarga. Halo juga Ibu Christine Selan. Shalom, Tuhan memberkati. Terima Shalom. kasih juga untuk atas pelayanannya Pak Alexander Selan pada Shalom. pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dan juga hai Ko Dedet, Pak Haryono, Tuhan berkatin ya. Shalom, shalom juga untuk Pak Herman, Ibu Esther, Tuhan memberkati. Shalom Pak Hardi Wijaya, Tuhan memberkati Bapak dan seluruh keluarga ya. Shalom juga untuk Ibu Susianti Tamsir dan shalom juga untuk Hendrianto, Tuhan memberkati semua. Nanti kita akan bertemu kembali di ibadah online nanti sore jam 4. Untuk anak-anak sekolah minggu sudah bisa menyaksikannya jam 9 pagi tadi di channel YouTube GB Mangga Besar. Dan untuk anak-anak youth nanti jam 11 online Zoom. Baik saudara-saudara, saya persilakan. Ya, baik Pak Alek, lihat ke kamera dulu ya. Kami mau dokumentasikan ya. Ya. Lihat ke kamera sini, 1, 2. Oke, terima kasih. Baik, di sini sudah kita selesaikan ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih buat hambanya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa nanti sore. Shalom.